Saya akan membawa kita untuk melihat bagian yang ke-6 ketika kita bicara tentang berdinamisasi ya dalam intimasi. Nah, ini contohnya adalah Raja Daud. Ketika dikatakan bahwa Daud orang yang berkenan di hati Tuhan, apa artinya? Kisah Rasul 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, apa artinya berkenan di hatiku? The Message menerjemahkan ini dengan berkata, He is a man whose heart beats to my heart, a man who will do what I tell him. Artinya, dialah seorang yang degup jantungnya, heartbeatnya, itu to my heart, melekat kepada hatiku, mengenal hatiku. Itu sampai Daud dikatakan Tuhan bersaksi seperti ini. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ketika hati Daud terpaut kepada hatinya Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mau menunjukkan ini adalah sebuah pemetaan spiritual formation dari seorang yang saya kenal bernama Regina Dotimo. Saudara yang terkasih, ketika dia di awal-awal hidupnya, dia seorang anak orang Kristen, tetapi hidup dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam. Dan kemudian akhirnya dia mendengar tentang Tuhan, dan apa yang terjadi, dia katakan, aku mau menjadi anak Tuhan. Dia mulai membangun dirinya dalam imannya dengan menjadi, walaupun di tengah-tengah kehidupan keluarga yang Islam yang terus-menerus mendesak dia untuk apa? Untuk tidak lagi mengikuti agama Kristen. Tapi dia terus bertahan terus, dan dia pada akhirnya sampai dengan melihat Tuhan ketika dia merasakan bagaimana pimpinan Tuhan, terutama ketika dia mengalami sakit yang kita sebut dengan sakit kanker limfoa atau kanker getah benih. Nah, dia mengalami itu bertahun-tahun, tetapi dia tetap melihat Tuhan di dalam pergumulannya itu. Dia melihat bagaimana kasih Tuhan, bagaimana pimpinan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk ikut katekisasi. Dia mengajak ibunya untuk katekisasi dengan dia. Dan dia bersaksi bagaimana Tuhan menjangkau hidupnya. Dia melihat Tuhan secara iman, bagaimana Tuhan menjangkau hidupnya. Sampai pada suatu waktu dia punya timbul sebuah passion yang luar biasa. Dia ingin ikut pendalaman Alkitab, ikut melayani di paduan suara, dan dia mengalami Tuhan yang luar biasa. Hatinya terus senantiasa mau belajar tentang Alkitab, mau melayani. Kenapa? Dia punya hati yang terpaut pada Tuhan. Satu waktu ketika malam-malam dia bermimpi, dalam proses dia masih tetap sakit, kadang-kadang dia pingsan, kadang dibawa ke UGD, dia melihat mendengar sebuah degup jantung ketika dia berdoa. Dan dia tanya kepada saya, Kak Kris, itu apa? Apakah itu degup jantung? Saya lihat bukan degup jantung orang lain, tidak ada orang lain di sekitar situ. Dan itu terus dia dengar. Dan saya katakan, itu degup jantung Tuhan. Kalau kau dengar itu, katakan, Tuhan, aku ingin apa yang kau inginkan dalam hidupku, sampaikan Tuhan. Dan terus dia berdoa. Pada satu waktu dia sampai di sebuah titik di mana ketika dia berdoa, kemudian ruangan kamarnya itu menjadi terang. Terus ada seorang pria yang datang, kemudian tangan yang bercahaya itu menaruh di atas kepalanya dan bilang, Regina, akulah Yesus yang kau kasihi. Di situ dia menangis dengan luar biasa, dan dia bilang, Tuhan, aku sangat luar biasa bertemu dengan Tuhan. Ketika semua selesai, dia ketiduran, besok pagi bangun. Anda tahu apa yang terjadi? Dia sudah sembuh dari semua sakitnya. Biasanya dia sangat lemah, ini dia kuat. Dan ketika kami mengadakan retreat, wah, dia tunjukkan bagaimana kesehatannya luar biasa. Dia bisa lari, dia bisa apapun juga, dia sudah sembuh secara total. Ya, dan kami sangat bersuka cita dengan kesaksiannya. Sampai dia sudah melihat Tuhan. Sampai 3 bulan setelah itu, apa yang terjadi dengan Regina? Suatu hari Senin, saya baru masuk kantor jam 10, ada telepon, dia telepon, Kak Kris, Mama dalam kondisi kritis. Saya bilang, kita tetap berdoa, Mama
berdoa, terus berdoa supaya dia dikuatkan. Kamu harus kuat, Rek. Kamu harus kuat. Sampai pada dia berapa menit lagi dia telepon dan dia katakan, Kak Kris, Mama sudah nangis dengan luar biasa. Tiba-tiba suaranya hilang. Yang pegang telepon di ujung sana adalah adiknya Andre. Dan Andre berkata, Kak Kris, Kak Regina juga sudah ikut Mama. Hanya selang 5-10 menit dia meninggal mengikuti mamanya. Saudara, pengalaman yang luar biasa hari itu kami memakamkan akan 2 orang berdampingan, Regina dan Ibu. Padahal dia sudah sembuh, tetapi dia tidak ingin meninggalkan ibunya. Dia tetap menjaga ibunya supaya dia ngantar ibunya sampai kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ini adalah pengalaman. Ketika kita mulai mendengar, kita mulai dengan melihat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus membawa hati kita terus dengan passion yang luar biasa kepada Tuhan. Bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Semua adalah pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Dan Tuhan inginkan kita mengalami. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Supaya mengantar kita untuk terus-menerus dekat Tuhan. Terus-menerus naik ke level yang meningkat. Dan terus-menerus sampai bertemu dengan Tuhan. Sampai serupa dengan Tuhan. Tidak semua orang punya pengalaman ini. Tapi saya menghimbau